Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Rizky Onisha Putri, mahasiswi dari Program Studi Profesi Apoteker, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau, dengan preseptor Kakak Apoteker Juli Zulasni S.Fam dan dosen pembimbing Bapak Apoteker Hayul Fadli MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang standar operasional prosedur atau SOP retur produk obat berdasarkan ketetapan prinsipal di PBF. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan retur obat ke PBF. Yang pertama, produk obat yang dikirim tidak sesuai dengan permintaan. Yang kedua, produk obat mendekati masa kadaluarsa atau sudah kadaluarsa. Dan yang ketiga, produk obat dengan segel yang rusak sebelum digunakan. Ada dua jenis retur yang bisa diterima di PBF. Yang pertama adalah retur ED dan yang kedua adalah retur good. Namun, untuk produk obat yang sudah rusak dan terjadi kesalahan dalam penanganan oleh outlet, maka produk obat tersebut tidak dapat diretur. Retur ED adalah yaitu biasanya dikarenakan karena produk obat sudah kadaluarsa, sedangkan retur good biasanya dikarenakan salah order oleh outlet. Misalnya, yang dipesan adalah salep 5 gram, tetapi yang di-entry adalah salep 10 gram. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana alur retur ED tersebut. Yang pertama, sales akan mendapat info retur dari outlet. Kemudian, sales akan mengecek fisik barang yang akan diretur, apakah sesuai dengan kriteria retur atau tidak. Jika sesuai dengan kriteria retur, maka sales akan mengisi dokumen retur, yaitu TTRB atau tanda terima retur barang. Sales kemudian akan mengecek kembali jumlah barang yang diretur, apakah banyak atau sedikit. Nah, apabila barang yang diretur sedikit, maka sales akan langsung meminta outlet untuk menandatangani dokumen TTRB tersebut. Barang dan dokumen selanjutnya akan dibawa ke kantor dan diserahkan ke gudang kepada petugas retur. Petugas retur kemudian akan mengecek kesesuaian dokumen dengan fisik dan kriteria retur. Jika telah selesai, maka barang akan diterima dan ditempatkan di area yang terpisah. Admin gudang kemudian akan memproses dokumen retur tersebut. Nah, khusus untuk psikotropika atau prekursor, maka petugas retur harus menginformasikan kepada apoteker, kemudian barang akan dicek bersama, dan jika sesuai, maka akan disimpan di area khusus dan terkunci, serta terpisah dari produk obat yang lain. Tetapi jika barang yang diretur tersebut banyak, maka sales akan meminta bantuan tim transportasi untuk mengambil barang yang akan diretur di outlet. Nah, dokumen TTRB yang sudah dibuat oleh sales tadi akan diserahkan ke tim transportasi sebagai acuan oleh driver untuk mengambil barang retur. Kemudian, driver akan menyerahkan barang retur ke gudang dan akan dicek oleh petugas gudang. Nah, jika barang yang akan diretur telah sesuai saat dilakukan pengecekan oleh petugas gudang, maka barang tersebut akan diproses oleh admin gudang. Barang ED kemudian akan dikirimkan ke pusat untuk dimusnahkan atau dikembalikan ke pabrik pemilik izin edar. Untuk kriteria retur, sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan info dari prinsipal atau pabrik obat tersebut. Karena ada beberapa produk obat yang baru bisa diretur pada bulan ED, ada yang 2 bulan setelah ED, atau bahkan 3 bulan setelah ED. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang bagaimana alur retur good. Alurnya hampir sama dengan alur retur ED tadi. Yang pertama, sales akan mendapat info retur dari outlet. Kemudian, sales akan mengecek fisik barang apakah sesuai dengan kriteria retur atau tidak. Nah, jika sesuai dengan kriteria retur, maka sales akan mengisi dokumen retur, yaitu TTRB atau tanda terima retur barang. Sales kemudian akan mengecek kembali jumlah barang yang diretur, apakah banyak atau sedikit.
Apabila barang yang diretur tersebut sedikit, maka sales akan minta outlet untuk menandatangani dokumen TTRB. Barang dan dokumen kemudian akan dibawa ke kantor dan diserahkan ke gudang kepada petugas retur. Petugas retur kemudian akan mengecek kesesuaian dokumen dengan fisik dan kriteria retur. Nah, jika telah sesuai, maka barang akan diterima dan ditempatkan di area yang terpisah. Kemudian, admin gudang akan memproses dokumen tersebut. Jika barang yang diretur banyak, maka sales akan meminta bantuan tim transportasi untuk mengambil barang yang akan diretur di outlet. Dokumen TTRB yang sudah dibuat oleh sales tadi akan diserahkan ke tim transportasi sebagai acuan oleh driver untuk mengambil barang retur. Driver kemudian akan menyerahkan barang retur ke gudang dan akan dicek oleh petugas gudang. Nah, karena produk obat yang diretur masih dalam kondisi baik, sebelum diproses untuk jadi stok kembali, maka produk obat diletakkan di area transit. Ketika sudah diproses dan produk tersebut sudah menjadi stok, maka produk obat tersebut bisa kembali dijual. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang SOP retur produk obat berdasarkan ketetapan prinsipal di PBF. Semoga bermanfaat.